Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Sehat-sehat selalu semua, dimanapun teman-teman berada. Hari ini aku mau berbagi resep masakan khas Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi masakannya namanya itu daging pedas atau gulai gajebo. Kalau di Bukit Tingginya sendiri, terutama di daerah Gugua Tinggi namanya, itu gulai anyang, ya gulai anyang. Jadi dagingnya itu kebanyakan dari daging gajebo, daging paha, sama daging iga. Terus cukup pedas juga. Jadi aku mau berbagi sama teman-teman resepnya ini. Nah, ini kuahnya nih, coba. Dia emang kuahnya tuh nggak terlalu ini. Jadi kental seperti begini aja. Nah, ini gajebohnya. Jadi bentuk gajeboh. Gajeboh atau mungkin kalau yang nggak tahu gajeboh itu biasa juga disebut sandung lamur ya, sandung lamur. Sekarang aku coba dulu ya. Begini makanya. Nah, coba digeser dulu sedikit. Nah, ini teman makannya itu apa ya? Sama emping atau sama kerupuk kulit. Kurang seru nih kalau kurang banyak ininya. Jadi aku kepengen teman-teman tuh cobain juga masakan khas Bukit Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gajebohnya nih teman-teman. Panas, panas sama pedas. Ya. Nah, yang ini nih bagian iganya ya. Bagian iganya ya. Nah, ini kayaknya ngelotok banget udah nih daging ini. Ngelotok tahu nggak? Apa ya ngelotok? Gampang ini, gampang copot dari ini, dari tulangnya udah. Garing banget. Tapi jangan kebanyakan. Kolesterol. Oke teman-teman, jangan berlama-lama. Ayo kita masak. Ikuti bagaimana caranya aku masak. Kalau kamu ini suka makan makanan pedas kayak gini, pasti ketagihan masak. Yuk kita masak dulu. Jadi ini dia bahan-bahannya yang kita mau bikin itu gulai daging pedas khas Bukit Tinggi, atau kalau orang Bukit Tinggi biasa sebut itu gulai anyang. Bahan utamanya tentunya itu dari daging. Di sini aku punya daging iga. Daging iga, terus ini daging bagian paha. Ya, daging paha sama sandung lamur. Sandung lamur atau gajeboh ya. Ya, ini kira-kira hampir 2 kiloan. Hampir 2 kiloan. Terus bahan-bahannya itu cabai sekitar 2 ons cabai merah. Terus 10 biji cabai rawit. Ini cabai di sini lumayan gede-gede cabainya ya. Nah, terus kemiri 10 biji, bawang putih 10 biji.
Terus ini bawang merahnya, bawang merah di sini juga ukurannya cukup gede. Kalau di kita mungkin, kalau di Indonesia itu sekitar 15 biji bawang merahnya. Jahenya sekitar 2 cm. 2 cm ya. Terus ada juga lengkoas. Terus batang serai. Batang serai ini bisa 2 biji karena di sini juga batang serainya tuh cukup gede ya. Jadi 1 aja batang serainya. Terus di sini ada daun jeruk, 5 lembar daun jeruk sama daun kunyit. 3 lembar daun kunyit. Jadi sekarang kita blender dulu atau kita ulek dulu atau tumbuk. Ayo diikutin terus proses masaknya. Cabai juga udah digiling, kita masukin semua, kita campurin sama dagingnya, terus daun kunyit sama daun jeruk, batang serai, lengkoas, kita aduk-aduk rata selama sekitar 20 menitan. Ini udah 20 menit, terus udah keluar ininya ya, udah 20 menitan, udah keluar air dari ininya, dari dagingnya. Sekarang kita tambahin air untuk benar-benar sampai masak, sampai mateng dagingnya. Dan untuk garam itu kita kasih garamnya kalau udah ini, kalau udah airnya menyusut. Kalau saya biasa kalau masak itu garam itu belakangan ya. Garam itu kalau dikasih cepat-cepat mengganggu proses pemasakan. Airnya udah berkurang, udah menyusut, sekarang baru kita garemin. Jangan terlalu banyak juga, 1,5 sendok ya. Terus nanti dirasa-rasa lagi. Terus ini sejenis Royco ya, kalau di Indonesianya Royco atau nyedap. Terus kasih juga sedikit gula pasir, sekitar 1/2 sendok teh. Kita tunggu bentar lagi ya, sebentar lagi. Nah, ini udah matang ya teman-teman, udah dicobain juga garamnya, pedasnya, Royco-nya. Tuh, jadi ini dia yang dibilang gulai pedas khas Bukit Tinggi, ciri khas orang Bukit Tinggi atau biasa kita sebut anyang, gulai anyang. Proses pemasakannya itu sekitar 1,5 jam ya. Dari mulai ini nggak pakai santan, dari mulai airnya penuh sampai susut begini. Oke teman-teman semua, selamat mencoba.